Nah cuy, yang lagi hangat-hangatnya di media lokal dan internasional saat laga sepak bola Indonesia versus Bahrain, karena tinggal menghitung hari saja ya, laga Indonesia versus Bahrain ini akan berlangsung disoroti media-media lokal se-Asia dan internasional. Tapi yang menarik di sini cuy ya, dukungan yang sangat luar biasa kepada timnas Indonesia bukan hanya lokal dan Asia saja cuy, tapi luar mancanegara. Mereka berani merogoh koceknya untuk membeli baju lambang Garuda untuk mendukung Indonesia. Lalu cuy, ada satu berita yang mengagetkan kita semua, harga tiket itu semakin mahal. Mungkin dengan tiket yang mahal, Bahrain berpikir fans Indonesia hanya sedikit yang akan datang. Akan tetapi itu adalah kesalahan besar cuy ya. Justru semahal apapun harga tiket itu tetap ludes diborong Indonesia. Nah, jadi seperti kemarin cuy ya, waktu bertanding di Arab, mereka menjual tiket dengan sangat murah ya. Mereka pikir supporter Indonesia akan cuek-cuek saja, tetapi justru malah habis semua diborong supporter Indonesia. Nah, berbeda ya dengan Bahrain cuy, harga tiket dijual sangat mahal. Nah, bisa jadi cuy, mungkin mereka takut dengan kehadiran supporter Indonesia, makanya tiket dijual mahal dan dibatasi ya. Karena dimanapun timnas Indonesia bermain, maka disitulah dianggap seperti rumah sendiri. Seharusnya supporter Indonesia ini berada di urutan 1 di dunia cuy ya. Yuk kita lihat info lainnya. Yang baru gabung jangan lupa di subscribe dulu ya cuy ya. Fans Garuda disorotkan media Amerika, tiket tandang versus Bahrain ludes buat kawal timnas Indonesia dari liciknya Bahrain. Arab ingatkan Bahrain, rasain dibilang juga apa? Ya, pertandingan besar kualifikasi Piala Dunia zona Asia melawan Bahrain sudah menghitung hari. Maka dari itu segala persiapan sudah dilakukan oleh kedua belah tim. Timnas Bahrain yang sudah menggelar latihan lebih awal. Sedangkan untuk timnas Indonesia, Pak Erik beserta PSSI serta Coach Shin telah mensiasati taktik untuk bisa mencuri poin di kandang Bahrain dan bermain maksimal di sana. Namun selain timnas Indonesia ataupun Federasi Sepak Bola PSSI, selain itu fans timnas Indonesia juga akan melakukan persiapan mendukung timnas kebanggaan Indonesia bertanding melawan Bahrain di kandang mereka. Apalagi kita sudah mengetahui beberapa informasi mengenai supporter timnas Bahrain yang sangat brutal. Mereka terus melancarkan segala cara untuk bisa memenangkan pertandingan melawan timnas Indonesia meski dengan cara apapun. Untuk itu kita sebagai fans timnas Indonesia harus mengawal laga timnas Indonesia hingga kapanpun. Karena akan ada serangan-serangan non-teknis lainnya yang akan dilakukan oleh tim lawan untuk memenangkan pertandingan, ya termasuk dari supporter mereka. Dan untuk saat ini, untung fans Garuda sangat kompak dan kita yang ada di Indonesia merasa tenang karena sudah ada sekelompok timnas Indonesia berkumpul dan bersatu di sana. Lantas dengan semakin gilanya fans Indonesia yang berada di Bahrain, membuat media Amerika menyorotnya. Lantas seperti apakah pengawalan timnas Indonesia dari fans timnas Indonesia yang bertandang ke markas Bahrain? Hingga media Amerika menyoroti hal tersebut dan membuat Arab sudah mengingatkan Bahrain akan lebih gilanya fans timnas Indonesia di kandang. Inilah cuy ya, suasana supporter Indonesia yang memenuhi stadion. Wow, gila banget ya. Nah, jadi inilah yang menjadi sorotan-sorotan media lokal dan internasional. Jadi supporter Indonesia ini harusnya nomor 1 ya urutan di dunia cuy ya. Ya, tentu kita sepakat bahwa fans timnas Indonesia adalah sebagai salah satu fans tergila di dunia saat ini. Di mana negara Indonesia juga masuk dalam daftar negara tergila di dunia yang disurvei oleh Se-Asia Goals, dan Indonesia berada di urutan ke-15 dari 40 negara. Namun kami rasa fans timnas Indonesia semestinya masuk ke dalam 10 besar fans tergila di dunia. Karena kita tahu kan bagaimana fanatisme fans Indonesia tak terbendung tentang sepak bola. Teringat tragedi di Kanjuruhan yang menelan korban ratusan nyawa. Karena memang fanatisme sepak bola di Indonesia yang tak terbendung. Di mana hal yang menyebabkan Justin Hubner berkomentar seakan tak terima di akun official Se-Asia Goals bahwa seharusnya fanatisme timnas Indonesia berada di urutan pertama. Dia mengatakan harusnya supporter Indonesia ini berada dalam urutan pertama cuy. Premannya Indonesia nih cuy. Nyatanya Justin sudah menyatu dengan fans Indonesia dan mengetahui nasionalisme fans Garuda sangatlah tinggi. Ini adalah suasana supporter Indonesia yang menggila ya. Merah
kalah abangku. Ya, apa yang ungkapan oleh premannya Indonesia itu bagaimana fans timnas Indonesia harus berada di urutan pertama. Karena ya kita tahu sendiri bagaimana fanatisme timnas Indonesia yang sudah tidak bisa diucapkan oleh kata-kata. Nah, si preman Indonesia tadi pun mengatakan cuy ya, bahwa supporter Indonesia ini harusnya dalam urutan pertama di dunia loh. Lihat saja di markas Qatar dan Arab Saudi kemarin. Fans timnas Indonesia datang 2 jam sebelum kick-off dimulai. Dan begitu maraknya supporter timnas Indonesia mengawal Garuda meskipun bermain tidak di kandang sendiri karena dengan begitu banyaknya fans timnas Indonesia yang memadati stadion maupun di luar stadion. Mereka nyaris tidak pernah absen untuk mendukung kebanggaan timnas Indonesia bertanding meskipun di kandang lawan sekalipun, sebab tiket yang diselenggarakan oleh panitia selalu diborong habis oleh fans timnas Indonesia. Bahkan pada saat di Qatar kemarin, fans timnas Indonesia disorot karena jika timnas Indonesia bertanding maka otomatis tiket selalu habis terjual. Tentu hal itu sangat menguntungkan tuan rumah. Kalau untuk yang terbaru pada saat bertandang ke Arab Saudi kemarin, kalau itu juga cukup banyak yang nonton. Karena Arab yang mancing-mancing dengan hanya menjual tiket semurah itu, harga yang terjangkau dan jauh lebih murah pada saat penjualan tiket di GBK. Sebuah hal yang memang diakui oleh Martin Paes pada saat fans timnas Indonesia bertanding di Arab Saudi dan Paes yang melakukan debut merasakan atmosfer yang sangat luar biasa. Meskipun bermain di tandang seperti bermain di kandang. Rasanya seperti tidak nyata. Ketika saya mencoba lapangan, ternyata sudah ada sekitar 30.000 penonton supporter Indonesia di tribun. Saya terkesan dengan itu dan begitulah kau kebangsaan Indonesia. Saya belum pernah mendengar nyanyian sekeras itu dari tribun tandang. Itu luar biasa, sangat berarti untuk saya dan membantu saya untuk lebih tenang sepanjang pertandingan. Nah itulah cuy ya, kemarin 30 supporter Indonesia hadir di stadion itu. Tapi kali ini bertanding di Bahrain hanya 1.500 sampai 2.000 saja cuy ya. Hanya sedikit sekali. Mungkin mereka takut ya dengan kehadiran timnas Indonesia. Dikiranya mungkin timnas Indonesia itu tidak mampu membeli tiket yang mahal. Tapi pada kenyataannya tiket semahal apapun supporter Indonesia tetap memborong tiket itu sampai ludes. Saya harus membuat para supporter, keluarga saya, dan semua orang bangga. Ucap Martin Paes seperti yang dikutip dari akun resmi FC Dallas. Nah ini cuy ya, momen di saat Pak AS itu meresapi lagu-lagu yang dibawa oleh supporter Indonesia. Kalau kita lihat dari wajahnya, dia sangat mendalami dan meresapi lagu-lagu tersebut. Wow, keren banget nih Martin Paes ya. Ya, fans Garuda yang mengawal timnas Indonesia dari liciknya Bahrain dan supporternya mendapatkan sorotan dari media Amerika. Dan kejadiannya seperti ini. Martin Paes yang saat ini bermain untuk FC Dallas dipanggil untuk sesi wawancara bersama The Athletic Media asal Amerika. Di mana wawancara tersebut menceritakan bagaimana gilanya fans timnas setelah dirinya debut bersama Indonesia. Sebuah hal yang mengejutkan media tersebut karena Paes secara serentak langsung mengatakan bahwa tidak ada yang melebihi fanatisme fans timnas Indonesia untuk dirinya sejauh ini dan mengatakan, saat itulah saya merasa perlu menjalani hubungan dengan media sosial saya dengan cara yang berbeda, di mana Anda dapat menyingkirkannya untuk sementara waktu, karena hal itu bisa sedikit membebani. Sungguh tidak nyata bahwa tiba-tiba Anda dipuja oleh begitu banyak pengikut dan kerumunan yang besar. Serta lebih lanjut, kiper FC Dallas tersebut menceritakan bahwa di akun resmi media sosialnya dia dibanjiri komentar positif dan dipuja-puja bak pahlawan. Ini pertama kalinya saya menyadari betapa besarnya hal itu. Anda melihatnya di internet, Anda melihat angka-angkanya, dan Anda tidak dapat benar-benar memahaminya. Lalu kami tidak dapat meninggalkan hotel tanpa keamanan. Ucap Bang Paes kepada The Athletic. Tentu sebuah hal yang sangat menarik karena yang membahas hal tersebut dengan Bang Paes adalah media besar di Amerika dan jelas fans timnas Indonesia sangat dikenal di sana. President of FIFA has pledged to help reform. Ini adalah sebuah media besar di Amerika ya. I walked inside the stadium. It's like you walk onto the terrace and you look and you go, and it was a noise, it was a colour, it was a passion, and it was kind of mental toughness. You have to have love of God and country in your heart before that. But the biggest lesson can be a little bit higher. They've been very generous with my speed. That was actually a reason why I went from striker to being a goalkeeper, was because I wasn't that fast. Ya. Melihat dengan apa yang dibicarakan tadi, tentunya kita memprediksi bahwa jelas akan banyak fans Garuda yang akan hadir ke Bahrain. Karena mereka sudah mempersiapkan strategi perkumpulan dan menjadi satu di sana.
Selain fans Garuda yang ada di Bahrain, ada juga fans timnas Indonesia yang dari Qatar yang dihuni oleh warga negara Indonesia yang tinggal di sana. Iya, Mengingat benar, Bahrain ada di Timur Tengah dan juga banyak warga negara Indonesia yang Bener banget cuy ya. Jadi supporter Indonesia itu tidak hanya dari Indonesia saja ya, ada dari Qatar, dari Bahrain ya. Jadi mereka semua berkumpul di stadion itu cuy. tinggal dan bekerja di Bahrain. Mereka akan datang langsung untuk pendukung timnas Indonesia bertanding. Hal ini tentu sangat bagus karena untuk mengawal kelicikan fans timnas Bahrain yang akan melakukan segala acara dari non-teknik lainnya yang patut kita kawal. Benar, Tentunya benar. kita tak ingin seperti Jepang. Ya walaupun dari OneFo Outball kita hanya diberi jatah 1.500 lembar tiket oleh panitia penyelenggara. Namun tak apa tiket itu sudah langsung ludes seketika dan sudah dirasa cukuplah. Jadi tiket itu hanya disediakan 2.000 ya, 1.500 sampai 2.000 saja ya untuk supporter Indonesia. Berbeda saat bertanding kemarin supporter Indonesia itu bisa mencapai 30.000. Nah, ini adalah bentuk suatu ketakutan ya bahwa supporter Indonesia itu hadir begitu banyak di Bahrain. Makanya mereka menjual harga tiket itu dengan sangat mahal, tapi tidak ngaruh cuy. Semahal-mahalnya tiket yang mereka jual, maka tetap akan diborong oleh supporter Indonesia. Dan seketika itu Bahrain mendapatkan peringatan dari Arab soal fanatisme supporter timnas Indonesia yang sangat gila. Jangan Bahrain sepertinya mengerti tentang hal itu. Sebuah alasan masuk akal jika Bahrain hanya memberikan jatah 1.500 tiket kepada fans timnas Indonesia. Nah, mari kita doakan sama-sama semoga timnas Indonesia berjaya berhasil mengalahkan Bahrain dan China di laga berikutnya. Nah, terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Semoga kebaikan sohib-sohib Bang Rey dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.